gue pakai sepatu yang kalau kata anak-anak skena atau zaman sekarang bitter lah, gitu. siap untuk dirusak. Iya, tapi bagus siap tempur ya. Bagus untuk di lantai dansa. Gitu. Oh iya benar. Jadi gimana? Gimana? Apa yang lagi lu rasain sejauh ini? Jakarta macet banget anjing. Jakarta macet, sepakat. Tapi ngomongin masalah Jakarta macet, gue percaya gini Dan macetnya Jakarta itu adalah sebuah pengalaman yang lo dapetin pada saat lo ke Jakarta, Pak. Macetnya beda dong kalau misalnya lo nganggap itu sebagai sebuah pengalaman sebenarnya. Jadi bukan sebagai sebuah tragedi, peristiwa, terus hal yang sedih. Anggapnya sebagai sebuah pengalaman. Lo jadi melihat hiruk pikuknya, lo merasakan polusinya, lo merasakan emosi-emosi yang kurangnya. Iya, berarti jadi salah satu budaya dari Jakarta itu sendiri dong? Budaya yang dimana toxic, karena udah saking biasanya udah jadi biasa aja, Pak. Oke. Jadi nggak baik, tapi ya itu salah satu pengalaman yang didapetin pada saat lo ke Jakarta. Makanya kenapa sih banyak orang itu Jakarta? Itu Jakarta. Ya, itu Jakarta. Nah, kenapa sih sebenarnya orang berbondong-bondong ke Jakarta? Karena mereka sadar atau mendengar testimoni-testimoni dari orang pada saat dia ke Jakarta, mereka akan merasakan sebuah pengalaman yang akan mereka terlupakan, sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan dari segi variabel apapun lah, maupun juga dari segi ketemu dengan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang keren dan berpengaruh yang pengen ngebuat sebuah sistem atau sebuah hal yang membuat jadi suatu hal lebih baik lah. Ya, aku percaya apa yang lo lakuin, apa yang kita lakuin, kita punya cara sendiri untuk membuat sebuah senario atau skrip yang ada sekarang menjadi lebih baik lagi lah. Jadi itu keresahan lu ya tentang Jakarta macet, terus apalagi ya? Jakarta macet, pergaulan yang enggak sih, gue nggak tahu kenapa gue sekarang ada di state yang dimana gue ngerasa secara fisik nggak, secara mental, pikiran dan spiritual gue lagi di state yang berkualitas banget. Jadi keresahan gue sebenarnya dikit, malah hampir gak ada. Oh, itu kan Jakarta macet tuh udah keresahan semua orang, Pak. Gue aja naik motor udah muter minta tolong, gimana lo naik mobil gitu kan. Tapi gue jujur capek secara fisik karena kan lagi mobilitas. Gue lagi ngencangin banget silaturahmi lagi, karena apa? Gue percaya dengan gue silaturahmi, pahala dan rezeki gue akan makin banyak, luar terbuka, biasa ya? Baiknya. Dan karena apa? Kan kalau orang sekarang bilangnya, kalau misalnya orang gaul bilangnya mungkin, atau orang-orang jam besar, networking. Karena as simple as silaturahmi aja itu udah ngebawa ke banyak hal lah gitu loh. Karena kan itu udah dari budaya kita juga, apalagi gue orang Betawi. Betawi percampuran dari banyak suku, ya gue harus rootsnya berarti kan akarnya berarti berkolaborasi, Pak. Bener, kolaborasi. Nggak akan ada kolaborasi. Kolaborasi itu nggak akan ada kalau tanpa gue silaturahmi, Pak. Dan hidup kalau misal tanpa silaturahmi dan kolaborasi, hidup akan boring, men. Oh, itu keren sih, menarik sih. Kolaborasi adalah suatu silaturahmi ya. Dan akhirnya sejauh ini lu menjalani itu berarti? Sedang menerapkan itu juga ya? Itu. Menarik. Tapi dari kapan akhirnya lu menyadari bahwa silaturahmi itu penting? Karena gue sadar silaturahmi itu santai lah ya. Yeah. Mau lo muka atau lo mau tutup ada nggak apa-apa. Gue sadar silaturahmi itu penting pada saat gue ada di fase pertumbuhan karir gue atau pertumbuhan gue makin dewasa. Banyak variabel-variabel yang akhirnya gue sadari banyak dibantu sama figur-figur ini, ngebantu untuk gue berada di titik yang sekarang gitu loh. Maupun mencapai pencapaian atau milestone lah. Itu karena networking, Pak. Karena networking itu ya. Makanya kan ada yang pernah bilang juga gini. Pada akhirnya bukan ijazah, bukan lo jurusan apa, bukan dari kuliah mana, tapi seberapa banyak tangan yang lo jabat, yang lo handshake atau lo pegang tangannya. Karena your network is your network. Your network is your network. Anjir. Social currency, network currency itu gila banget, Pak. Gila ya. Dan mau lebih kerennya lagi bisa, yang dimana kalau bisa dalam hidup lo currency utama tuh jangan uang, tapi gimana lo bisa ngasih dampak, punya hubungan yang baik, bisa ngobrol kayak gini dan berkualitas dengan kayaknya, lo bisa makan yang enak, lo bisa ngebantu orang. Karena pada saat lo memprioritaskan untuk uang bukan segalanya dan lo fokusnya buat gaining value, semesta dan 1001 caranya, baik lagi yang pernah kita ngomongin, semesta dan bakal ngasih 1001 cara, nggak akan ngasih kita ke hal yang lebih baik dan luar biasa, Pak. Plus kita berterima kasih
kita bersyukur, terima kasih, alhamdulillah, masya Allah. Wah, melimpah banget Pak, hal-hal luar biasa lainnya datang ke hidup kita Pak. Ya mungkin dari terakhir kita ngomong, lo udah ngalamin dengan sekian cerita lo, gue udah ngalamin dengan sekian cerita gue. Gue sedikit jadi host, boleh cerita sedikit gak dari semenjak kita terakhir kita ngobrol tentang manifesting dan juga cara berpikir, apa perubahan yang baik, signifikan, atau lo ngerasa lebih hidup lagi sebagai manusia lah? Itu karena basically kita manusia tapi banyak orang lupa jadi manusia Pak. Bener, dan itu yang akhirnya gue baru menemukan, akhirnya gue ngerasa hidup kembali aja sih. Iya. Setelah pertemuan kita saat itu, kita ngobrol banyak hal, dan gue belajar tentang manifesting, tentang gimana cara mengelola pola pikir kita. Di situ gue ngerasa kayak yang tadinya gue sempat mati suri, terus gue jadi hidup lagi aja. Iya. Gue jadi punya kehidupan baru yang ternyata secara tidak langsung ngasih tau gue bahwa ini loh kehidupan lu. Iya. Selama ini tuh lu belum hidup. Iya. Selama ini tuh lu masih dalam mimpi kehidupan lu aja, dan ini kehidupan lu yang sebenarnya. Dan itu akhirnya ngebuat gue kayak semakin, wah anjing ya hidup kayak gini ya gitu. Iya. Hidup tuh seseru ini ya gitu. Dan gue tuh jujur sebelum ini gue belum pernah menemukan titik di mana gue ngerasa hidup itu seru. Itu jujur setelah gue bertahun-tahun hidup, setelah ratusan orang gue temuin, setelah beberapa pekerjaan gue lakuin gitu, gue tuh belum pernah ngerasain yang namanya hidup tuh seseru ini. Ya, lo ada di state yang anjing luar biasa banget ya. Iya, dan itu kayak gila, bener-bener kayak bahkan secara tidak langsung jiwa spiritual gue tuh semakin meningkat ketika gue menyadari bahwa kehidupan itu seru. Makanya gue sekarang gue ada di posisi di mana gue berpikir bahwa kenapa orang susah untuk bisa menerapkan hal spiritual dalam hidupnya. Ini menurut gue ya, menurut pandangan gue adalah karena dia belum menemukan kehidupan yang seru aja dan belum menyadari bahwa hidup itu seru. Karena semakin lu menyadari dan merasakan bahwa hidup itu seru secara tidak langsung, kespiritualisasian dalam diri lu pasti bakal meningkat dengan sendirinya. Tanpa lu harus berusaha, tanpa lu harus bekerja keras untuk meningkatkan jiwa spiritual lu, tapi ketika lu udah merasakan hidup itu seru, lu bakal ngerasain spiritualisasi lu bakal meningkat dengan sendirinya gitu. Dan itu yang akhirnya gue selalu syukuri, selalu gue doain gitu bahwa ya terima kasih Tuhan aja gue masih hidup sih gitu. Ya serunya ngomongin itu apa bagus lah, maksudnya gue seneng banget lo sadar bukan karena orang lain, lo sadar karena diri lo sendiri Pak. Dan maksudnya ribuan dan jutaan orang ya masih bingung hidup mau ngapain, atau ya udah cuma sadar hidup berserah diri aja, maaf tapi ya gimana pun alasannya, gue harap ya lo bertemu dan juga mencapai kehidupan yang menurut lo ideal gitu loh. Ideal tuh nggak mesti kaya, tapi lo bisa bahagia dan ya ngerasa cukup gitu loh. Dan poin menariknya adalah dari pertemuan yang simple itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa sih. Memang begitu. Karena dari kan simple Pak. Iya, itu ya sesimpel kita cuma duduk ngobrol gini, ternyata ada banyak hal yang akhirnya bisa ngebawa lu one step lebih baik gitu dalam hidup, cuman sebatas ngobrol doang. Dan itu yang jarang orang pahami loh. Orang tuh selalu nganggap pertemuan, perkumpulan, atau koneksi yang tadi mungkin lu bilang itu hanya sebatas hiburan. Padahal menurut gue itu satu langkah untuk menuju kehidupan yang lebih baik sih. Makanya ketika lu semakin banyak nongkrong, semakin banyak ngobrol, semakin banyak sharing, semakin gampang juga lu untuk mencapai titik terang dalam kehidupan lu gitu. Makanya gue bersyukur juga bisa ketemu sama lu, bisa ngobrol sama lu, kita bisa sharing banyak hal, gue banyak belajar dari lu gitu. Jadi nambah insight baru yang kayak waktu itu gue bilang kan, ketika gue ketemu lu, gue dapet insight baru yang ternyata ngerubah hidup gue gitu. Halo Guguk. Nah tapi ngomongin itu juga agak gue sambungin dikit ke Jakarta. Ibaratnya pada saat kita mengalami perjalanan spiritual, kita bisa ngelakuin namanya hidup slow living. Slow living itu sebenarnya sama aja kayak lo hidup dengan mindful, hidup dengan penuh kesadaran Pak. Karena apalagi kita di Jakarta, siapapun itu yang lo bekerja di Jakarta, lo tinggal di Jakarta, maupun lo bersekolah, belajar, berkarir, pasti lo sering banget sadar. Atau lo tinggal di kota urban manapun Pak, lo ngerasa banyak dari kehidupan lo itu berjalannya autopilot, lo nggak sadar, anjing gue dari sini aja, anjing kok gue bisa tidur begini. Tapi pada saat lo udah ngalamin perjalanan spiritual, lo sadar berkomunikasi sama diri lo, memanifestkan hal yang baik dan luar biasa, lo bisa hidup dengan mindful. Slow living bukan hidup yang melamban ya, tapi hidup yang lebih mindful dan penuh kesadaran. Hari ini gue makan tadi makan bubur barusan, gue makan dengan nikmat, dengan asik, itu gila banget sih. Sebenarnya ketika mereka mencari atau meningkatkan, justru mereka malah meninggalkan. Gitu.
ya gue jadi inget nih, gara-gara lo ngomong spiritual, sederhana ibaratnya kalau lo belum ada set kayak apalah spiritual gitu atau nggak percaya energi, simpel gini deh. Lo kebanyakan dari kita suka bermain game, apapun itu gamenya lah. Game itu secara digital atau main fisik bareng sama teman-teman, petak umpet, main bola, atau lo main bener-bener game, Mobile Legend, PUBG atau apapun itu. Kalau lo masih belum percaya sama spiritual energi, simpel gini. Buatlah hidup lo seperti lo main game, Pak. Semakin lo mainin, lo develop skill-skill baru ke hidup lo. Lo tambah soft skill, hard skill, terus juga lo develop lagi untuk kayak social currency-nya lo networking sama ini, jadi lo makin banyak dapat akses untuk privilege atau hal-hal yang seru. Terus juga lo coba main quest atau side quest yang lo buat. Kayak gitu loh. Maksudnya kayak kalau menganggap kalau itu lo belum bisa begitu sama spiritual energi, tapi kalau misalnya lo nggak hidup sebagai game, which itu yang gue lakuin ke gue, kayak gue dulu gila banget main game, gue habisin duit kayak berjuta buat game, tapi kayak gue sadar pas gue pertama kali jalan karir gue pertama kali 2017 kayak ini lebih seru daripada main game karena adrenalinnya, intensitasnya, kepuasannya itu gila banget. Jadi kayak oke, dan gue dapetin energi gue yang benar-benar nyala banget. Akhirnya oke deh, gue anggap hidup gue seperti main game, Pak, dan bentar aja along the way sekarang berjalan ini udah mau 6 tahun, setiap tahun jadi makin lebih baik. Makin tahun ya secara tidak langsung, padahal kan itu yang lo jalanin sekarang juga. Karena ya bener sih, menarik sih seperti main game ya. Dan ya karena sebenarnya kehidupan ini hanya tentang sebuah permainan juga gak sih? Iya. Sebenarnya. Ya kan? Tinggal gimana kitanya aja, lu mau ngebawa kemana nih alur permainan hidup lu. Ya kayak ibaratnya, lu kalau misal ke New York nyari masjid, bakal ketemu masjid, Pak. Ibaratnya, ya maksudnya maaf nih, lo ke Arab, lo nyarinya pelacur, bakal ketemu pelacur anjing. Gimana hidup lo aja, gimana lu ngebawanya aja kan? Ya kayak sekarang by the way jam 1:30 pagi dini hari, gue bisa pulang tidur, tapi ya gue memilih untuk kesini ya kita berbagi, kan semua baik lagi, semua hal yang kita lakukan itu pilihan kita, dan yang nentuin gimana nasib dan juga takdir kita sebenarnya diri kita sendiri juga. Bener ya, bahkan kalau kita tarik ke agama gitu kan, bahkan nasib kita sendiri bisa dirubah loh. Iya. Bahkan takdir kita aja masih bisa kita rubah. Contoh ketika takdir kita udah ditetapkan amit-amit gitu ya, maksudnya besok kita meninggal. Tapi ternyata dengan kita menjalin silaturahmi, dengan kita melakukan kebaikan, dengan kita saling menolong sesama manusia, akhirnya Tuhan merubah takdir kita yang tadinya besok kita meninggal, itu diperpanjang lagi nih, tak panjangin lagi deh 7 hari. Extend deh. Karena kita melakukan manfaat, melakukan banyak kebaikan di dunia gitu, bahkan takdir yang sudah ditetapkan aja kita masih bisa berubah gitu, apalagi cuman sekedar kehidupan yang menurut kita fakta, terus kita ngerasa kayak hopeless, terus kayak gue udah nggak bisa ngapa-ngapain nih di dunia, menurutku udah salah aja sih gitu. Karena ya ngacu lagi ke hal itu juga, pilihan. Gue punya satu prinsip ini, sepertinya gue belum nyampein ke lo deh, jadi dengar baik-baik ya. Gimana tuh? Gue lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal nggak pernah mencoba sama sekali. Wah, itu benar menarik sih. Iya, pada saat punya masa itu kayak, ayo gue yesin aja deh semua, ayo gas gitu kan kalau kata bahasa lu, gas. Tapi setidaknya kalau hasilnya kurang baik atau apa, setidaknya lu pas ngomong sama orang, iya nih kata lu bisa ngomong kayak gini, iya gue pernah ngalamin dan rasanya begini, bukan kayak ini kata dia rasanya begini, beda dong. Beda. Jadi kita mengucapkan dari apa yang kita rasakan. Itu menarik tuh, lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal nggak pernah coba sama sekali. Jadi ya buat siapapun lo di sana, coba aja sih, men. Hidup memang cuma sekali. Kita hidup cuma sekali, tapi ya kita menjalaninya banyak hari, banyak jam sih. Iya itu sih. Dan gue denger kata-katanya siapa gitu. Gue lupa, gue nonton di TikTok gitu kan, kayak iseng scroll gitu. Ada salah satu kata yang menarik ngomong gini. Hidup, lu nggak ngapa-ngapain dan lu melakukan sesuatu, itu waktu berjalan sama. Iya. Lu rebahan doang di kamar, lu cuma tiduran doang di kamar, waktu itu tetap berjalan. Dan lu melakukan aktivitas, waktu juga berjalan. Jadi kenapa nggak lu melakukan sesuatu aja? Iya, benar lagi. Iya kan? Iya. Karena tetap waktu berjalan, dengan lu diem di kamar, dengan lu nganggur gitu aja, ya waktu itu tetap berjalan gitu. Dan lu berharap suatu saat nanti ada suatu kejadian dalam hidup lu gitu yang secara tiba-tiba. Ya menurut gua mustahil aja sih. Iya. Ya kayak konsepnya lu bilang, segala sesuatu itu bisa dijual, segala sesuatu itu bisa dibisnisin. Bahkan lu jualan tai aja tuh bisa gitu. Iya. Cuman pada tempatnya yang tepat, ya kan? Begitupun sama kehidupan. Ya karena nggak mungkin kan lo jual tai di bisnis tai. Iya, cuman terusannya tai pun bener ya bisa jadi pupuk gitu. Iya, itu sebenarnya
ada banyak cara loh untuk lu bisa memanfaatkan waktu di dunia ini. Dan orang terlena akan hal itu. Karena mindset orang itu patokannya adalah gue masih punya hari esok. Ya, dan mikir, gue mau nyaman aja lah. Iya, gue mau nyaman aja sekarang. Dia nggak mau ngelebarin zona nyaman tuh. Kalau orang-orang, kalau gue bilangnya expanding my comfort zone atau keluar dari zona nyaman, ngelebarin zona nyaman. Kalau orang-orang zaman ini ya out of comfort zone atau keluar dari zona nyaman lah, apapun itu. Itu ya banyak orang yang ya udah maunya aman-aman aja. Kan baik lagi hidup bukan hanya untuk besok, bulan, tapi benar-benar buat ke depan. Nah, baik lagi ini lanjut ke yang kita obrolin juga. Banyak orang yang nggak mau ngelakuin apa-apa, dia takut sama resikonya, Pak. Iya, tapi ketakutan terbesar itu. Tapi padahal resiko paling besar adalah pada saat lu memilih untuk nggak ngapa-ngapain atau lu nggak memilih. Iya, itu resiko paling besar. Malah ini klisenya ya. Pada saat lu memilih untuk nggak memilih, itu pilihan juga, Pak. Bener. Anjing. Padahal dia bilang gue nggak memilih. Iya, padahal itu adalah pilihan yang diambil gitu. Itu pilihan. Itu paradoksnya kayak gitu memang. Itu menarik tuh. Karena sebenarnya ketakutan dalam diri kita sendiri yang akhirnya menghambat kita. Makanya gue ada waktu itu ikut, gue bilangnya gue datang ke satu sekte ini. Di satu sekte ini ada satu figur yang bilang, kemanapun lu pergi, kemanapun lu beranjak, sebisa mungkin kosongin gelas, rendah hati, lepas jaket, dan juga ada kemauan yang sangat-sangat untuk belajar. Yang dimana lu bisa jadi benar-benar jadi manusia yang limitless sama unlimited, Pak. Benar. Tapi pada saat gelas lo kosong nih, terus penuh, lo harus ngapain selanjutnya? Ya diminum ya. Lo diminum maksudnya apa? Lo pahamin, lo resapin, dan lo terapin. Terus udah jadi gelas kosong kita taruh, isi lagi. Bener. Atau kayak kalau misalnya lo lagi ngomong ini, ya udah lo bagiin aja. Karena sebenarnya setiap manusia itu sebenarnya kan messenger, Pak. Kenapa sih setiap manusia messenger? Mau itu mereka menyampaikan pesan atau menerima pesan, udah pasti. Itu ya, itulah kenapa manusia makhluk sosial ya. Iya. Manusia makhluk sosial. Tapi kadang ketika yang lu bilang manusia adalah makhluk messenger, kadang orang nganggap itu bukan sebagai sebuah pesan, tapi sebuah kesombongan. Nah, itu gimana cara nanggepinnya? Baik lagi kan semua dari mindset ya, Pak. Iya. Lo ada berhak memilih, lo mendengarkan lo mendengarkan lo dengarkan dan juga lo terapin, maupun lo dengarkan ya udah cuma sekedar lewat aja. Oke, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Iya, kayak gitu loh. Kan baik lagi lo gimana lo ngefilter ya. Yang bagus lo ambil, yang buruk yang nggak bagus lo ibaratnya ya lo pinggirkan lah gitu loh. Tapi kadang kita butuh hal-hal buruk gak sih dalam hidup kita? Mungkin bahasanya lebih ke pembelajaran kali ya. Pembelajaran atau shock breaker, atau momen-momen yang buat kita jadi melek lagi sama banyak hal. Yang dimana kalau secara gambaran besarnya, orang tuh lebih banyak belajar, Pak, dari kegagalan daripada belajar dari kesuksesan, dari keberhasilan. Itu nyata klise nyatanya. Makanya kalau lo mau hack cara curangnya, lo mau lebih cepat untuk belajar, tapi bukan dari kegagalan, lo dengarlah kegagalan banyak orang. Paham ya kegagalan banyak orang ya. Lo pelajarin, Pak. Jadi kalau lo dengar cerita orang yang udah konglomerat atau sukses atau apa, kalau udah berkenan buat tanya, mending lo tanya, apa aja kegagalan lo, gimana lo hadepin ya, Pak? Bukan saat ini yang lo rasain ya. Bukan kayak, lo gimana bisa sukses atau apa? Enggak. Itu bukan, ibaratnya bukan liquid gold ya. Liquid gold adalah lo tanya apa kegagalan terparah lo dan gimana lo comeback dan lo bisa bangkit lagi menjadi manusia, Pak. Baik lagi, memberikan pertanyaan yang tepat di saat yang tepat itu bakal proper banget sih. Bakal proper ya. Karena gue sendiri tuh, akhirnya gue menyadari bahwa gue sangat mensyukuri ketololan yang pernah terjadi dalam hidup gue. Iya, sama. Ngapain disesalin, karena kalau satu hal aja nggak terjadi sekarang, kita nggak ada di state yang ada begini. Bener, kita nggak bakal ada di titik ini tanpa ketololan-tololan kita itu gitu. Makanya gue lebih suka dibilang orang tolol daripada orang yang pintar, kalau gue. Dan gue orang yang selalu bertanya, gimana sih orang pintar itu? Karena menurut gue ya, lu boleh sepakat boleh nggak, menurut gue adalah nggak ada orang yang benar-benar pintar, tapi justru adanya adalah orang yang penuh dengan ketololan. Tapi mereka mau belajar dan mau evaluasi, Pak. Dan mereka menyadari dan memahami ketololan mereka gitu. Karena kalau lu nggak pernah ngelakuin hal bodoh dalam hidup lu nggak bakal tahu untuk menjadi yang benar gimana. Kalau lu belum pernah ngerasain ketololan.
Karena kalau ngomongin tolol-tololan, ya gue agak tarik ke masalah hubungan, terkait hubungan. Gue dulu sering banget deketin beberapa wanita in a good way, tapi dengan cara aja yang tolol gitu loh. Mau itu chatnya zong lah, atau kayak malah jadi agresif lah. Agresif misalnya ngechat-ngechatin mulu nggak dibales atau apa. Terus juga misalnya terlalu baik lah, nggak jadi bad boy lah, atau belum punya seproper kendaraan itulah, atau punya sekian kapital lah. Ya maksudnya my biggest motivation back in the day itu gue sering banget ditolak sama wanita, Pak. Tapi itu jadi pelumas dan juga bensin gue yang banyak banget gitu loh. Benar. Pembelajaran jadi bahan itu bakar buat lu kan. pembelajaran itu karena pada saat lu direndahinnya juga dipandang sebelah mata, lu nggak perlu motivasi lagi, Pak. Men api gue shifting energi itu jadi fuel gue untuk jadi melakukan hal yang positif bermakarya. Dan gue percaya kayak gini, dan siapapun orangnya, mau itu cowok atau cewek, kalau ngomongin masalah hubungan tentu lawan jenis, tapi kalau sama partner atau temen cowok maupun cewek, siapapun itu kalau kita ajak untuk silaturahmi, untuk kita bikin karya bareng atau kolaborasi bareng atau sekedar bercerita atau curhat, kalau mereka menolak akan ajakan kita tersebut, apalagi menolaknya mentah-mentah atau malah ngatain kita gimana-gimana, apalagi kita niat membantu dia, maaf Pak, yang rugi itu bukan kita, tapi mereka yang rugi. Kita cuma bisa ya senyumin aja. Ya I wish you're the best, gue gak dendam sama lu, tapi ya gue jaga jarak aja. Itu menarik sih, bener-bener. Ya lu bakal jaga jarak aja gitu ya. Tapi tadi kalau ngomongin soal hubungan, gimana cara lu memahami dan menjalani hubungan di masa yang sekarang serba apa ya? Serba klise gitu. Kayak dikit-dikit maunya pakai doang. Iya. Gitu. Dikit-dikit maunya enaknya doang gitu. Tapi kan itu sifat dasar dari manusia gitu. Kalau itu gimana cara lu menyikapinya? Kalau dari gue yang sekarang sih bukannya mencoba untuk peres atau api, tapi lebih ke gue kalau udah berhubungan sama yang lawan jenis, sekarang topoksinya benar-benar kayak arahnya lebih kayak ya apa yang bisa kita karain untuk kolaborasi bareng. Kalau memang mengarahnya ada variabel lain, maksudnya bisa lanjut ke hubungan ya silakan aja. Tapi ada ground rules dan juga sebuah kesepakatan di mana harus kita selalu memprioritaskan diri kita, kenyamanan, sama-sama suka, sama-sama konsen dan nyaman. Dan lo ngejalanin hidup lo, gue ngejalanin hidup gue. Sesimpel itu aja ya. Kepercayaan, transparan dan apa adanya lah. Dan mungkin agak nyambungin juga dikit, banyak kan orang zaman sekarang ya ada kebanggaan gitu, wih anjing gue jadi sebagai cowok punya body count banyak nih. Gue berhasil entot sana sini si cewek ini, terus maupun cewek, ada juga cewek yang sekarang kayak anjing body count gue banyak, nih cowok cakep, gue peran sama dia dan enak atau apalah. Ini berdasarkan pendengaran gue dan sharing gue ya, maupun dari video konten yang gue dengar atau dari cerita-cerita orang lah, maupun juga cerita teman-teman gue yang kayak bercerita begini. Tapi with all due respect, dengan segala hormat, pada saat akhirnya gue menyadari kepanjangan dari seks itu apa, gue benar-benar menjaga banget dengan siapa gue berhubungan seks, Pak. Jadi pas gue kemarin di Bali, gue diingetin lagi sama partner gue, Tar, lo kan masih muda, kalau bermain seks hati-hatilah, jangan sama sembarang orang. Gue udah tahu itu, tapi diingetin lagi. Lo tau kan, Tar, seks itu kepanjangan apa? Lo tau gak seks itu kepanjangan apa? Lo tau gak seks itu kepanjangan apa? Seks itu kepanjangan dari Sacred Energy Exchange. Yang dimana dalam bahasa Indonesianya artinya adalah pertukaran energi yang sakral, Pak. Sakral. Yang sakral loh ya. Ibaratnya, kenapa sih kalau misalnya di secara agama jangan seks bebas, secara di pemerintah sama secara ilmuwan jangan seks bebas. Karena kalau ditarik balik, Pak, kalau ngomongin masuk pertukaran energi nih, ibaratnya nih kita kalau cowok sama cewek udah berhubungan, kalau energinya nggak cocok, itu galaksi ibaratnya bertabrakan dan hancur-hancuran, Pak. Ibarat kata magnet tuh, kalau apa sih utara sama utara ya diadu tuh ya jadi susah untuk nyatu. Jadi gitu itu ibaratnya kalau misalnya lo berhubungan seks dengan orang yang kurang atau malah bawa hal yang negatif atau kurang baik, lo secara tidak langsung sebaik-baiknya lu apapun, lo sebaik-baiknya lu, sekeren-kerennya lu, negatif, jelek dan juga kurangnya lawan jenis lu yang lagi lu bermain, itu akan ketarik juga, Pak, kebawa ke dalam diri lu. Jadi ya baik lagi lu bisa baca nanti di beberapa riset dari beberapa universitas ternama dan juga buku, ya benang merahnya sebenarnya sama, tapi kita coba untuk mensimplify aja lah. Benar. Kayak gitu, lanjut lagi juga. Jadi tapi pada saat lu berhubungan sama lawan jenis atau sama orang yang emang lu sayangin, lu peduliin,
dan memang dia jelasnya berkualitas, lebih baik daripada kita atau setara, lebih pintar, lebih apa, lo jadinya malah lebih jadi berkualitas, Pak. Makanya kan ada yang bilang pada saat ya mungkin lo apalagi yang ada di dunia begitu-gituan, dunia malam yang atau apa, ada lo pasti bisa ngerasain di mana lo melakukan seks pada saat lo sayang sama cinta sama dia. Itu bukan itu yang dilihat bukan dari segi performance ya Pak, tapi dari sebuah kenikmatannya. Terus juga secara esensi emosinya. Tapi pada saat lo emang cuma buat gairah doang, ya udah. Kalau selesai, gitu ya? Anjing ini siapa orang duduk dia tidur sebelah gue nggak nyaman kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya tadi lu bilang, ini kita tarik obrolan lagi yang pertama ya. Gak apa-apa ya. Tadi kan lu sempat bilang bahwa kurensi itu nggak selamanya tentang materi, tentang uang. Tapi cara lu menyikapi uang itu dalam pikiran lu itu kayak gimana sih? Uang yang ada dalam pikiran lu itu kayak gimana? Uang kan sebenarnya sebuah alat, Pak. Alat tukar. Dan orang punya macam-macam lah. Ada tadi gue ketemu orang bilang uang itu adalah energi. Ada yang bilang uang itu adalah power. Dan nyatanya memang semua hal di dunia ini membutuhkan uang. Walaupun money cannot buy happiness. Benar, tapi segala sesuatu butuh uang. Dan yang lumayan kenanya adalah uang itu sebenarnya adalah pelumas untuk ngebahagiain tanggung jawab lo, Pak. Uang itu adalah pelumas untuk ngebahagiain tanggung jawab lo. Orang tua lu, keluarga lu, diri lu. Bahkan masa depan lu ya. Bahkan masa depan. Bentar. Menarik tuh, uang adalah pelumas untuk membahagiakan tanggung jawab lu. Membahagiakan tanggung jawab. Contoh simpelnya? Gue pengen berangkatin nyokap gue ke Mekah deh. Amin. Kayak gitu misalnya. Contoh kan. Contoh. Gue pengen beliin adek gue mobil biar kemana-mana enak deh. Kayak gitu kan. Tanggung jawab gue kan. Pelumas ya, benar. Terus menurut lu cara yang baik untuk bisa menggapai uang itu yang seperti apa? Menurut dalam pikiran lu nih? Nah, baik lagi. Ngomongin terkait uang, gue mengacu lagi dari segi pendidikan dan juga kebiasaan kita sebagai warga negara Indonesia. Kita belajar dari kita sekolah, kita diajar untuk menjadi pekerja yang baik, Pak. Bukan sebagai seorang yang seorang yang seideal mungkin membuat bisnis atau membuat uang. Tapi lebih gimana cara bekerja, tapi kita nggak diajarkan untuk cara benar-benar gimana cara menghasilkan uang, bagaimana benar-benar berbisnis, bagaimana mempunyai sebuah edukasi finansial yang proper, Pak. Makanya ngomongin tentang menyikapi uang, menyikapi uang, gue melihatnya lebih ke bagaimana caranya ke depannya uang yang bekerja untuk gue, bukan gue yang bekerja untuk uang. Wah, itu menarik sih. Uang yang bekerja untuk gue, bukan gue yang bekerja untuk uang. Cara-caranya seperti apa? Kayak misalnya bikin kontrakan, bikin kosan, bikin Indomaret, Alfamart itu paling sederhananya lah. Atau di masa sekarang, di era yang serba digital ini, investasi dengan membuat konten. Konten, iya, karena itu sesuatu yang timeless. Bener. Misalnya atau lo investasi ke instrumen-instrumen yang gue tahu ini beresiko banget, tapi returnnya gede, tapi kalau lo percaya monggo, kripto, saham. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Baik lagi kan, investasi terbaik yang ada di dunia ini adalah investasi yang lo paham. Selain kepada kebaikan dan juga silaturahmi. Benar. Kayak gitu. Jadi investasi itu nggak melulu yang soal, maksudnya gini, bahkan dulu gue memahami investasi itu hanya sekedar kita menaruh uang di suatu perusahaan atau kita melipat gandakan uang kita di suatu tempat gitu. Ternyata investasi itu bukan hanya perihal itu ya. Tapi banyak cara untuk lo bisa menginvestasikan apapun itu dalam hidup lo. Ya sama aja gini, yang kita lakukan sekarang nih, dan gue selalu investasi ke lu nih, bibit-bibit ilmu sharing gue, dan sebaliknya juga lu ngasih investasi ke gue. Nanti lihat ke depan nih, investasi bakal bagus atau enggak. Ya yang gue sadarin, dari investasi gue berikan ke lu terakhir gue ketemu sama lu, sama apa investasi lu berikan ke gue sekarang, gue ngerasa gue udah menuai, Pak. Gue dapat nih untungnya. Iya. Gitu, kalau dapat untungnya, itu berarti investasi yang baik. Investasi yang baik, benar. Berarti gue sepakat akan hal bahwa, ya kita sama-sama sepakat lah bahwa investasi itu bukan hanya soal melipat gandakan uang aja ya. Betul. Dan lu sendiri tipe kalau orang itu yang terlalu terlena banget gak sih sama uang dalam kehidupan di dunia ini? Karena baik lagi gue punya mindset yang tadi gue bilang, gue pengen uang yang bekerja untuk gue. Jadi
I know ini sounds cliche atau apa. Sekarang di pikiran gue mencoba untuk selalu untuk meminta, percaya, meminta, request, meminta, percaya, dan juga menerima dalam dunia kasat mata gue dan juga imajinasi. Karena kata Albert Einstein, dunia itu ilusi. Gue udah punya duit triliunan rupiah, Pak. Jadi karena gue udah percaya gue punya triliunan rupiah, gue seneng akan apapun yang gue dapetin. Mau itu uang atau tagihan, nolnya gue banyakin aja. Gitu loh, anggap itu gue sudah terima. Karena gue udah melakukan itu, ya semesta punya 1001 cara untuk baru ngarahin lo buat ke sana. Kayak ibaratnya si ini ya, bukunya yang pernah gue share ke lu, Secret Rhoda Bryant. Dia bikin satu permainan, jadi setiap pembeli bukunya dikasih cek. Nah di cek situ lu tulis berapa uang yang lo mau. Dan lo pikirannya terus, setiap bangun pagi lo mikir lo akan udah punya uang segitu. Oh gitu ya. Lo percaya, lo yakin. Terus juga setiap lo nerima tagihan, lo anggap itu sebagai cek, Pak. Kayak gitu-gitu loh. Tapi baik lagi, jangan cuma dipikirin doang, tapi memang lo ada aksinya juga. Kalau lo ngablu, ini sorry gua agak lompat sedikit ngomong soal ya lu harus ada aksinya, jangan cuma lu diem doang, lu ngablu gitu kan. Itu gua sepakat akan hal bahwa sabar itu aktif bukan pasif. Gimana tuh? Gue baru denger lagi. Nah, ini suatu hal yang akhirnya baru gue pelajarin belakangan ini. Ternyata kita selama ini manusia menilai sabar itu salah. Mungkin gue nggak tahu ya orang lain salah atau enggak, cuman gue merasa selama ini gue memahami arti sabar itu salah. Gimana tuh? Mungkin gue juga punya mindset, punya definisi tentang sabar seperti apa, coba monggo deh. Karena gini, ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan gitu, pada akhirnya kita cuma bisa bilang apa? Sabar aja, ntar juga ketemu jalannya. Ataupun misal lu lagi cerita ke gue tentang permasalahan hidup lu, pekerjaan, percintaan, pertemanan, atau apapun itu, ekonomi. Yang gue lontarkan apa ke lu? Udah sabar aja, namanya juga hidup. Iya. Udah sabar aja, lagi diuji. Ntar juga pasti lu bakal bisa ngelewatin ini kok. Secara tidak langsung di alam bawah sadar kita itu memaksa kita untuk ya udah pasrah aja, terima aja. Sedangkan sabar itu bukan pasif tapi aktif, dimana ketika lu sabar itu bukan cuma hanya menunggu tapi melakukan sesuatu. Gitu. Banyak orang salah ketika lu pengen ngomong sabar, dia cuma diem aja. Contoh simpel adalah karena gue ngerokok gitu ya. Ini gue nggak punya korek. Gue pengen ngerokok, sabar gitu. Ntar juga nyala sendiri, apakah tuh rokok bakal nyala? Nyala lah. Gak bakal nyala dong. Gila. Setidaknya lu ada usaha sedikit untuk berusaha untuk menyalakan rokok itu. Entah lu minjem ke orang, entah lu ke dapur pakai kompor. Nah itu kan aktif tuh, lu melakukan sesuatu. Nah disitulah akhirnya gue menyadari bahwa selama ini ketika gue ngucapin sabar, ternyata itu hanya sebagai sebuah alasan gue untuk gue menerima kenyataan aja. Untuk gue nggak mau melawan apa-apa gitu. Gue cuma pengen, ya udah deh. Secara tidak langsung orang yang sabar itu justru orang yang kalah menurut gua. Karena sabar mereka itu pasif bukan aktif. Lu ngeliat Indomie nih, didiemin aja. Terus lu bilang sabar aja, ntar juga Indomie jadi gak? Ya ada kompornya lah nggak? Berarti harus ada usaha dong. Iya. Itu. Nah salahnya kita manusia ketika kita mengucapkan kata sabar itu identik dengan berpasrah. Nggak ngapa-ngapain dengan harapan Tuhan bakal ngasih kejutan nih, tiba-tiba lu tiduran, tiba-tiba duit koper jatuh dari atas nembus lonteng gitu kan. Itu udah mustahil gitu. Nah itu yang akhirnya kenapa sih orang nggak berkembang, kenapa sih orang hanya bergelut pada masalahnya, karena mereka menganggap bahwa sabar itu pasif bukan aktif gitu. Itu akhirnya gue mencoba untuk sekarang ketika gue dihadapkan dengan suatu masalah, ya sabarnya gue harus melakukan sesuatu. Gak bisa gue cuman sabar, ya Allah sabar diem aja, sabar ntar juga. Lu sakit aja kalau lu sabar diem doang, mati lu yang ada. Lo lapar diem doang juga keroncongan bro. Iya kan, nah itu sebenarnya logika dasar tapi orang lupa. Banyak orang salah kaprah di situ tuh soal sabar. Sabar boleh tapi harus ada call to action-nya, yang dimana misal ada masalah, ya udah lo call to action-nya lo fokus ke solusi, ya udah solusi, lo pikirinnya solusi terus, nanti yang datang solusi. Iya. Kalau misalnya kayak lo sabar, masalah lo pikir masalah terus, ya masalah lagi datang. Sabar aja ini fasenya, nah itu gue sebel tuh. Sabar aja ini lagi masanya. Menurut gue ya, lu mau sampai kapan gitu? Lu mau sampai kapan nungguin kesabaran tolol lu itu gitu? Bahkan ngomongin masalah siap nggak siapnya orang pada begini, Pak, apapun yang gue jalin sekarang, kalau gue mau bisnis atau karir, siapnya kapan sih? Lo siap pada saat lo udah ngelakuin, itu lo berarti siap. Yeah. Bukan karena lo didorong lah atau dijorokin ya. Kan lo punya pilihan, lo mau hidup berjalan dari sekarang, terus nanti lo bisa menuai, atau nanti lo santai, leha-leha sekarang, atau nanti pas lo di umur lo langsung lari, sprint, maraton.
Atau masalah ibaratnya kayak dikejar maling, ngejar anjing kan nggak mau. Dan akhirnya lu ngap sendiri juga gak sih? Iya, ngap. Itu yang akhirnya gue sadarin. Nah akhirnya gue sekarang berusaha untuk kayak sabar udah bukan lagi jadi alasan buat gue. Dan gue nggak bisa mengatakan kata sabar ketika gue dihadapkan dengan suatu masalah. Karena sabar konteksnya tuh udah ngaco sekarang, anak-anak zaman sekarang tuh udah ngaco menurut gue. Udah ngaco banget gitu. Bahkan ngomongin masalah tuh menurut gue ada sebuah challenge yang dikasih sama semesta buat kita jadi pribadi yang lebih baik dan lebih upgrade version lah. Kayak baru main game yang tadi gue bilang main game. Kalau mau naik nih, lo sekarang misalnya level 10 mau naik ke level 11. Lalu dikasih masalah ini challenge nih. Ini main quest lo atau side quest lo. Lo mau nyelesain nggak? Itu. Ya episode lah ya. Episode, game, segmen, apapun itu. Karena gue percaya hidup itu hanya sebuah perputaran sih. Dan menurut gue hidup itu nggak ada garis finish ya. Menurut gue. Kalau gue bilangnya, sorry jumping juga. Hidup itu seperti koma dan titik, Pak. Hidup tuh gini flow-nya. Ini dari gue dapat kata-kata ini dari salah satu foundernya Menjadi Manusia. Oke, dia bilang gini, Mas Raka atau siapa itu yang bilang, hidup itu koma dan titik lah. Gimana setiap manusia pasti ngerasain pernah namanya lahir, bangkit, meroket, jatuh, terus bangkit lagi, terus koma, bangkit lagi, bangkit, meroket, jatuh, koma, bangkit lagi, meroket, jatuh, koma lagi sampai di tahap kita di akhir kehidupan kita, which titik ya, akhir kehidupan kita selesai. Karena emang nature dari manusia itu lu lahir aja nih dari bayi, terus kanak-kanak, dewasa, tua, lu bakal balik lagi ke bayi. Iya. Itu perputaran hidup itu, ibarat kata gini. Kehidupan itu adalah tangga yang gak bakal ada ujungnya. Jadi kalau lu udah berada di titik tertinggi tangga lu bakal jatuh ke bawah dan lu harus ulang lagi dari bawah. Iya, masalah kayak gitu. Nggak ada tuh ketika lu udah nyampe titik di tangga paling atas, terus lu bakal ketemu jalan randai atau ketemu suatu ruangan, itu nggak bakal ada dalam kehidupan. Kecuali Rafathar. Nah, gua nggak tahu kalau Rafathar ya kan dengan segala privilege materinya gitu. Cuman tetap ada dong masalahnya gitu. Iyalah, maksudnya kayak di level Prince Harry, Prince Charles aja ada aja polemik-polemiknya, Pak. Makanya gua tuh orang yang selalu berpikiran bahwa hidup ini ketika lu sampai tangga teratas, justru lu bakal jatuh ke bawah lagi dan lu harus mulai nata langkah lu lagi di tangga anak-anak tangga itu gitu. Makanya nggak ada tuh ketika lu naik tangga terus lu ketemu ruangan, ketemu jalan atau ketemu sesuatu, itu nggak ada menurut gua. Ya lu bakal balik lagi. Lu udah tua, umur lu udah 60 tahunan, sikap lu berubah lagi jadi anak-anak. Dan kalau bisa, kalau main masalah anak-anak, kalau bisa umur berapapun lo jangan pernah meninggalkan sisi anak-anak dalam hidup lo sih. Itu penting soalnya, Pak, buat lo makin berkreatif. Iya, tapi di masa sekarang agak susah sih. Memang susah, tapi kan masih bisa. Gue tetap menjaga sisi anak-anak gue, tetap akan selalu ada. Kayak gue masukin ke Uncle G sebenarnya, akan tetap ada keponya, seneng yang lihat hal baru, happy kayak anak-anak, apa bawel ya, tetap akan selalu ada kok di diri gue lah. Berarti sisi kekanak-kanakan itu penting menurut lo? Penting, karena sebenarnya kan salah satu cara untuk lo bisa menikmati hidup lo lagi, karena pada saat lo jadi anak-anak, apapun yang lo lihat semua happy, Pak, anjing. Bener, indah sederhana, ya? Apa adanya gitu. Gue ketemu itu ada, jadi apapun yang gue alamin di kehidupan gue sekarang, gue senyumin aja, anjing. Karena ketika kita kanak-kanak, kita tidak pernah melihat sesuatu dari sesuatu gitu. Yeah. Jadi ketika kita ngelihat ini kopi, ya kita hanya menilai itu kopi. Tapi di masa dewasa ketika kita melihat ini kopi, bakal banyak pertanyaan, ini kopi dibuat pakai apa? Ini kopi dibuatnya gimana? Ini kopi siapa penemunya? Tapi pas anak-anak kita nggak pernah. Ketika kita ngelihat kopi, oh kopi ya. Ketika kita ngelihat handphone, oh handphone ya. Tapi semakin dewasa, lu ngelihat handphone bukan lagi sebagai handphone. Oh, ini handphone gunanya apa ya? Oh, ini handphone dibuatnya sama siapa ya? Oh, ini handphone tercipta karena apa ya gitu. Makanya yang kayak tadi kita bahas sebelum kita ngobrol ini, semakin banyak pengetahuan yang lu terima, semakin banyak pengetahuan yang lu tahu, jadi semakin banyak hal yang justru belum lu tahu. Ya tolol juga ternyata kita ya. Iya. Kita bego anjing. Semakin lo open minded, semakin lo belajar akan banyak hal baru ya, semakin banyak yang lo nggak tahu. Iya, dan semakin tolol akhirnya. Itu serunya sih. Makanya kayak tadi gue bilang, gue belum pernah ketemu orang yang bener-bener pinter. Iya. Karena semakin banyak hal yang lu tahu justru semakin tolol gitu. Ya contohnya, lu kalau mau ngomongin orang pinter, katanya yang duduk-duduk
di bangku-bangku pemerintahan, atau yang memimpin sesuatu, atau yang bisa membuat sesuatu itu orang pinter. Tapi pada kenyataannya justru orang-orang di sana yang merugikan banyak orang. Pinternya di mana? Iya bener. Itu kan jadi hal yang agak sedikit paradoks gitu. Cuman ya memang hidup penuh dengan keparadoksan sih. Sulit. Tadi gue mau ngomong apa lupa lagi anjir. Ngomongin masalah ya tadi yang versi gue yang anak-anak tadi. Gue waktu itu pernah, ini sharing dikit ya. Pernah nonton konser di Rossi Musik Fatmawati. Karena gue datang buru-buru, udah gue asal naruh motornya di parkiran. Pas gue pulang, jadi karena waktu itu gue lagi mencoba untuk jadi anak-anak, karena gue nggak tahu itu musiknya musik apa, siapa yang nyanyi. Beda yang nyanyi waktu itu Chico Oba, dia seorang musisi dari Jepang. Pas gue ambil motor pak, ternyata pas gue ngeliat langit-langit, ternyata di langit-langit gue banyak kelelawar anjing. Kaget gue, terus kayak gue malah, bukan takut, gue malah ketawa anjing. Wah bangsat kelelawar. Aneh banget, maksudnya ya, yang kayak gitu-gitu lah. Iya, hal-hal yang ternyata sering kita lupain tapi membuat kita bahagia ya. Iya. Secara tidak langsung. Kayak gue pernah kalau lagi dari base camp gue di Cipete, ada kalau misalnya kayak ada satu orang nih datang, gue selalu bilang, gue seneng kalau lo datang, lo bawa energi yang baik dan seru. Gue bilang gitu, bahagia gue bilang kayak gitu. Gue kan ngomong apa adanya. Kadang orang lupa knowledge hal tersebut, padahal itu simpel banget. Simpel bener. Dan ingetin lagi ya, lo manusia men. Gantian gue nanya dong, gue jadi host juga. Menurut lo gimana Dan? Orang-orang yang punya privilege gitu lah. Nggak salah sih menurut gue. Yang salah itu orang memahami privilege-nya. Karena gini loh, kita harus memahami dulu apa itu privilege sebelum kita menyebut itu privilege. Karena yang banyak kita jumpai di masyarakat itu privilege hanya tentang materi, tentang kekuasaan, tentang jabatan, tentang ketenaran. Padahal menurut gua, privilege itu adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan dengan penuh kekurangan kita. Jadi makanya gua nggak pernah ngeliat tuh orang kaya punya privilege. Gua nggak pernah ngeliat tuh para petinggi itu punya privilege. Gua nggak pernah ngeliat tuh orang-orang yang punya fans jutaan followers itu punya privilege. Justru ketika mereka mendapatkan itu bukan privilege yang mereka dapatkan, tapi beban moral yang mereka dapatkan pada akhirnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, privilege dan tanggung jawab beban moral ini tuh cukup berbeda. Makanya kalau gue orang yang bilang privilege itu adalah sesuatu kekurangan yang bisa dimaksimalkan. Tapi sesuatu yang kita rasakan dengan apa yang kita punya itu adalah beban moral, bukan privilege. Lu punya duit banyak itu bukan privilege. Lu lahir dari keluarga presiden, lu lahir dari keluarga kerajaan, lu lahir dari keluarga ningrat, itu bukan privilege. Tapi tanggung jawab dan beban moral lah pada akhirnya. Makanya kalau orang bilang itu privilege ya, apa privilege-nya? Lu justru dituntut tanggung jawab. Terus apa privilege-nya? Makanya gue kurang sepakat ketika orang bilang gue punya privilege nih. Bokap gue kerja di sini, gue jadi enak kerja di sana. Harusnya lu mikir lu jadi punya beban moral ketika lu kerja di sana, lu ngebawa bahu bokap lu. Ekspektasi dan lain sebagainya. Iya. Nggak bisa lu, menurut gua nggak bisa lu samain antara privilege dengan beban moral. Nah ini yang lagi gue coba untuk buat telaah lebih jauh lagi gitu ya tentang privilege dan beban moral ini. Semakin banyak followers yang lu punya, bukan semakin gampang lu menjumpai sesuatu, tapi semakin besar tanggung jawab lu. Ya semakin tinggi dan juga semakin kenceng anginnya. Iya, nah makanya orang tuh selalu, gue nggak tahu ya ini soal teman-teman yang selalu mengejar angka, selalu mengejar fans gitu. Menurut gue, lu siap gak akan beban moral? Lu siap gak akan tanggung jawab? Jangan cuman mikir ya, wah gue bakal dapat privilege nih ketika gue punya followers banyak, gue dihargain sama orang. Justru itu beban moral buat lu. Lu bisa gak bersikap baik di hadapan banyak orang? Lu bisa gak menjaga diri lu untuk tetap terlihat baik, walaupun sebenarnya lu nggak baik, demi tanggung jawab lu. Makanya privilege itu ya nihil sih menurut gua. Menurut lu gimana? Kalau kenapa ngomongin privilege, baru dapat wejangan juga. Pada saat ini versi gue ya, pada saat lo melihat orang punya privilege banyak, lo janganlah mengulik. Wah anjing, dia mah bisa begini karena dia privilege. Dia privilege lah, atau dia anaknya siapa lah, privilege, atau dia punya duit banyak lah, atau punya kendaraan apalah.
Tapi daripada lo mikirin itu, kenapa nggak lo bikin your privilege atau bahasa kalau diganti, lo bikin keberuntungan dan juga banyak hal-hal baik datang buat hidup lo, gitu loh. Oke. Buat privilege ini lebih apa? Misalnya lo ngebangun koneksi, akhirnya lo punya banyak keberuntungan dalam hidup lo. Nah, itu gue sepakat. Lo olahraga, lo bangun sebuah keberuntungan dalam hidup lo jadi punya banyak stamina. Nah, itu gue sepakat. Iya, kayak gitu. Iya. Jadi daripada lo membanding-bandingkan, menggunjing dan mengkritik, gue bilang 3 pembunuh, yang waktu itu bilang di konten itu, lebih kayak udah gimana cara lo ngebawa banyak keberuntungan dalam hidup lo, Pak. Karena keberuntungan itu bukan datang secara cuma itu ada sebab dan akibatnya dan bisa dibuat. Dan bisa dibuat ya. Dan kayak misalnya misalnya ya ada privilege, misalnya kayak anjing tuh orang lebih pintar, ya udah coba lo bikin keberuntungan biar gimana caranya lo jadi orang berilmu, tapi nggak hanya jadi orang berilmu juga, tapi jadi orang yang mau berbagi, yang lebih baik juga turunannya, lo menjadi orang yang mau humble, humility dan juga percaya diri. Misal lo nggak tahu apa-apa, ya lo bilang lo nggak tahu, bilang belum tahu. Itu jadi humility, jadi humble. Terus kayak gue bilang, oke, gue bakal pelajari dulu ya, itu percaya diri, Pak. Terus pada saat lo bilang, oh alhamdulillah gue bisa pelajari, makasih ya, itu humble namanya. Makanya penting tuh perlu ada humility, humble dan percaya diri. Dan roots-nya pada saat ya lo kemana-mana lo buka jadi gelas kosong, buka jaket. Ya berarti pada kesimpulannya adalah memang ya privilege itu bisa disimpulkan adalah apa yang lu kembangin sih dalam diri lu gitu kan, apa yang bisa lu manfaatkan dalam diri lu gitu dengan keterbatasan lu, bukan karena apa yang lu punya gitu. Ya ngomongin masa itu juga, gue dulu punya kolega kayak dia kesel banget, fuck lah orang bilang gue banyak bisa kayak gini gara-gara banyak orang dalam dan juga privilege. Orang kan nggak tahu kita di tahap punya orang dalam juga privilege, itu tahapannya effortful, Pak. Anjing, lo banting tulang, nggak tidur, lo nggak makan, atau sampai sakit-sakitan, lo sampai di tahap dapet itu, Pak. Makanya ya lo di tahap, ada di tahap orang-orang udah ngerasain kayak anjing gue privilege ya, gue mengkurasi orang-orang yang di sekitar gue, ya nggak apa-apa, itu kan hak mereka. Bener, hak mereka. Asalkan ya bisnis gue, yang penting lo nggak merugikan gue aja. Sampai di tahap ya mungkin lo bisa ngeliat jadi setara, yuk kita ngelakuin bareng. Sampai ibaratnya bisnis dan politik bisa nyambung, baru ya udah kita lakuin bareng-bareng. Kan semua dalam kehidupan ya itu ada bisnis dan politik ya, Pak. Bahkan sekarang gue ngobrol sama lu, gue kesini ke Pasar Rebo Jakarta Timur, yaitu politik dan bisnis gue. Gue punya politik dan bisnis, agenda gue untuk kayak kesini untuk ngapain, dan apa manfaatnya buat gue dan apa manfaatnya lo buat sama gue juga untuk bikin konten dan lain sebagainya. Ini udah jam 1 pagi malah. Iya, kita gila sih. Tapi lo pernah nggak sih ngobrol sama jam segini? Buat bikin konten belum ya? Kalau untuk di konten nggak pernah, tapi kalau untuk sehari-hari sih sering. Oh, gitu. Ya maksudnya ya. Kalau konten sih baru ini gue. Ya dari selalu first time for everyone, dan gue jujur gue lebih segar ngobrolnya sekarang sih. Dan ini seru juga teman-teman. Gue ngobrol sekarang sama Ardan, gue ada di tahap yang ngobrolnya tuh jadi lebih straight to the forward, nggak muter-muter. Kalau sadar yang terakhir tuh kita ngobrol muter-muter lah. Mau itu gue, lu, kita ngobrol muter-muter banget. Mau itu waktu itu kita kurang sehat, atau mungkin kurang stabil, atau di state kualitas hidup yang belum sebaik sekarang, tapi karena kita sekarang spirit, mental, dan pikiran lebih sehat, lebih bagus secara kualitas karir dan juga berkembangnya juga jauh lebih baik, jadi ngomongnya lebih enak, lebih straight to the point. Dan gue gak ngerasa dari tadi kita ada sih beberapa yang atau misalnya yang ngeblank, tapi itu cuma hitungan jari. Kalau kemarin tuh banyak banget. Gue sampai di tahap gue naikin konten potongan-potongannya, tapi gue potong dulu aja, gue punya nya. Dan itu kan yang lu bilang, kita tuh setiap harinya harus menjadi lebih baik, bahkan sedetik atau sejam berikutnya kita harus terus mencoba menjadi lebih baik. Ada perubahan baik dalam hidup lo, walaupun cuma 0,0001%. Itu yang akhirnya gue terapin dalam hidup gue. Kayak gue punya 24 jam dalam sehari, masih ya gue nggak bisa naikin 0,00% itu gak sih? Ya minimal gue buang sampah deh, gue buang sampah, gue nyapu, gue baca 1 halaman buku, atau gue baca 1 artikel di Instagram, atau gue cuma nonton video di YouTube doang yang bermanfaat gitu. Ya jadi kurang lebih kayak gitulah ya untuk beberapa obrolan kita. Jadi thank you banget udah mau sharing-sharing lagi soal ilmu-ilmu. Yang kedua kalinya nanti bakal ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan latihan puluhan dan ratusan lain lah. Ya bakal ada konten maupun kolaborasi bareng-bareng sama Ardan maupun di channelnya, atau di program gue, atau di hal luar biasa dan baiknya. Ya mungkin mikir gilanya kita bisa bikin konten ngobrol-ngobrol, podcast atau talk show atau chit chat atau sharing session kayak gini. Gilanya one day bisa di belakang Istana Presiden, amin. Atau di belakang indahnya laut dan gunung Papua, atau di belakang klub bola Manchester United, tahu, kan? Atau di baling-baling di Belanda.
Dan gue senengnya bareng sama Arden sama sekarang, gue sama Arden sama-sama punya mimpi yang besar. Tapi kita sama-sama sadar kita punya mimpi yang besar. Tapi kita sadar kita nggak bisa sendiri, makanya bareng-bareng. Jadi thank you banget udah mau datang. Gue juga makasih untuk segala insight, pengetahuan dan waktu yang udah lu bagi ke gue. Karena gini loh, satu hal terakhir nih ya. Yang terpenting dari kehidupan itu adalah bukan bagaimana lu bisa membagi seberapa banyak materi lu yang punya, tapi seberapa sempet lu untuk meluangkan waktu untuk kehidupan orang lain. Ya ibaratnya cukup tambahin juga, pada saat lu udah ngerasain ketenangan dalam kehidupan lu, berbagilah ketenangan itu kepada orang lain juga. Iya. Damai atau ketenangan lah, sama aja. Jadi nggak perlu soal materi, tapi menurut gue yang paling krusial adalah ketika lu bisa meluangkan waktu. Karena waktu adalah segalanya. Waktu nggak bisa dibeli dan nggak bisa diulang. Kayak coba, kita mau ngerubah momen kita yang tadi obrolan, bisa gak? Nggak bisa. Yang terjadi yang terjadi. Jadi, ya kan? Jadi, ya udahlah mungkin. Dan ini udah takdir kita untuk terjadi, untuk melakukan hal ini. Jadi berharap untuk kedepannya semoga baik-baik aja. Kita bisa terus ya sukses bareng-bareng. Seenggaknya ketika kita merasakan kebahagiaan, ada kebahagiaan juga yang kita ciptakan untuk orang lain sih. Gitu aja. Mungkin ada pesan-pesan terakhir? Apa ya, pesan-pesan terakhir? Do what you love what you do. Simpel aja lah. Karena dari tadi udah banyakin daging. Oke, thank you. Next kita ketemu lagi. Aman. Thank you juga buat Kohito udah mau mewadahi obrolan kita malam ini. Wah, by the way mereka punya bubur enak banget, men. Buburnya dibuat langsung sama nyokapnya. Karena gue percaya pada saat sebuah makanan atau minuman dibuat sama orang tua kita, apalagi ibu kita, dia memakai 2 resep yang gak semua orang bisa punya dan beli, Pak. Bahkan gak bisa dibeli. Apa tuh? Resepnya apa? Kasih sayang dan cinta. Dan dia punya satu minuman dari Cirebon namanya Jumpuengan apa tadi apa namanya Jumpuengan, minuman rasa pisang. Minuman rasa pisang. Balance rasanya tapi asik gitu. Balance dan manisnya presisi lah. Seru. Gua nyangka, gua balik lagi. Gue kedua kali bilang, gue nggak pernah Pak kesini Pak, tapi pas kesini gue seneng. Ya ini jadi sebuah energi baru dan energinya baik. Semoga ada sesuatu yang bisa bermanfaat, dan kalau memang ada yang nggak baik dari obrolan kita tadi ya jangan. Ya maaf maksudnya kita hanya manusia dan pasti ada kurang dan lebihnya, dan senang hati banget kalau misalnya ada kritik, feedback atau suggestion di komen atau apapun itu ya dengan senang hati banget. Toh kita kan growing bareng-bareng, kita sama-sama manusia. Ada salahnya, ada baiknya, ada kurangnya. Tapi setidaknya kita mau untuk menjadi manusia dan juga berprogres dan juga mengevaluasi diri kita sendiri. Oke, thank you. Bye-bye, see ya.